Video kali ini saya kedatangan dua motor yang berplat merah. Dan ini salah satunya masih dalam proses pengecetan plus perbaikan total ya. Kalau posisi yang ini sudah habis direstorasi atau dicat total. Cuma segala sesuatu ya yang dibenarkan, apalagi sampai ada spare part yang diganti, kita selaku bengkel harus ada bukti mulai nota sampai cap bengkel itu harus ada, dan bukti foto sama video harus ada, harus lengkap karena berkaitan sama kendaraan yang berplat merah. Untuk kondisi yang satunya ini, memang motor ini kondisinya itu lama diem ya, bertahun-tahun. Kalian bisa lihat sendiri, itu karatnya di mana-mana, dan di bagian standar sampingnya ini patah, nanti harus dibuatkan. Kalian lihat sendiri blok mesinnya karatan. Motor Supra ini ya, yang berplat merah ini, karena lama diam bertahun-tahun, akhirnya kan susah hidup. Kalau yang ini posisinya dibawa ke sini, itu dia mati ya, nggak hidup sama sekali. Dan posisi yang ini syukurnya bisa dihidupkan, walaupun sama lama-lama diam bertahun-tahun. Setelah saya nggak tahu tepatnya berapa tahun ini diam akibat kondisinya yang kurang bagus. Cuma sekarang ini kan sudah hampir selesai, sudah hampir jadi. Cuma ada tambahan lagi beberapa yang harus diganti. Saya tunjukkan dulu. Yang pertama, di bagian kulit sadelnya minta diganti karena sudah rusak, sudah robek ya. Ini kalian bisa lihat kondisinya sudah banyak yang robek atau yang rusak, minta diganti. Untungnya kedua motor ini yang berplat merah ini sama yang ini itu dibawa sama satu orang, jadi ngurusnya enak, gampang. Di bagian tabungnya ini rusak, sudah minta ganti ya, retak-retak. Sama spionnya juga minta dipasang lagi satu biar lengkap. Terus bagian ban depannya sudah habis, minta diganti. Dan orangnya maunya ban tubeless ya, nanti dibelikan ban tubeless, dan mintanya pun harus ban tubeless yang model racing. Yang belakang juga sama. Ini habis, minta diganti. Saya akan tunjukkan nih Supra ini ya. Kondisi bodinya tuh banyak yang pecah-pecah, sama antara ini sama ya, 11 12 kerusakannya. Cuma ini nggak terlalu parah, yang motor Shogun Axelonya ini nggak terlalu parah karena masih dalam, istilahnya masih keluaran baru ya. Kalau yang Supra ini kan keluaran lama, apalagi Supra yang lama belum cakram. Nanti kalian ikutin terus kelanjutan dari video ini seperti apa kondisi sebelum motor Shogun Axelo ini jadi seperti ini ya, jadi bagus seperti ini. Kalian ikutin terus, nanti bakalan tahu. Ini saya akan jelaskan dulu, soalnya apa-apa yang diganti itu harus kita punya bukti ya. Makanya sekalian saya buatkan video, sekaligus saya buatkan konten. Untuk bagian bodinya nih banyak. Nah, untuk bagian body, cover body Supra ini saya buat video masih pagi sekali ya, jadi cahaya tuh kurang bagus atau kurang fokus ketika buat video. Ini bagian bodinya nih banyak yang pecah, jadi perlu
dijahit atau dibaguskan. Saya nggak bisa nunjukkan semuanya ya, soalnya biar menghemat memori, biar nggak kepenuhan. Dan untuk bagian yang lainnya, nah ini sama juga, ada tambalan plus dijahit. Tuh kalian bisa lihat sendiri, keseluruhannya tuh banyak bodi yang pecah atau memang ada bagian bodi yang hilang. Seperti ini hilang, harus dibuatkan pegangan atau dudukan baru. Ini juga sudah saya buatkan pegangan baru atau dudukan baru. Kurang lebih bagian bodi Supra ini banyak yang pecah. Untuk update-nya nanti saya update lagi, cuma saya akan tunjukkan dulu permasalahan yang ada di Shogun Axelo ini. Soal permintaannya banyak ya, nambahnya kayak yang tadi saya bilang, ban habis minta diganti. Sama lagi satu di bagian starternya ini juga mati, akinya juga mati, minta diperbaikin. Nah kalau aki sudah pasti, ini kemarin terakhir saya ngecek akinya kena, sama dinamo starternya kena. Untuk bagian perkabelan sudah saya benarkan ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Ini saya mau ngambil peralatan dulu ya. Dinamonya sudah saya bongkar, cuma yang jadi masalah sekarang karena posisi dinamonya di bagian bawah itu dia rawan sekali terkena kotoran. Ini saya tunjukkan dulu kondisi dinamonya, banyak berkarat ya dan kotor. Dan untuk bagian baut ada dua, yang satunya patah akibat terkena korosi dan berjamur karena posisinya di bagian, nah itu dia kelihatannya di bagian bawah mesin. Ini ada lubang dudukan untuk dinamonya masuk ke dalam, dan ini dia baut yang patah akibat macet ya, terkena kotoran, terus korosi ditambah lagi berjamur, sehingga mengakibatkan bahannya itu menjadi rapuh. Ini akan saya kerjakan dulu ya. Ini mau saya buat seperti semula. Dan lagi satu aman karena posisinya di atas dan terlindungin. Cuma yang bagian bawah ini kan posisinya tidak aman ya, rawan korosi. Ini posisinya motornya kan baru saja dicat, jadi kerjanya double ya, capeknya double karena harus hati-hati. Olinya pun baru diganti, terpaksa dibongkar atau ditap belang karena dinamonya mau dicek dan sekalian dibenarkan. Motor Suzuki Axelo, dan ini smash cat total atau restorasi total. Dan ini motor Shogun yang punya ribet, kemarin kondisi mati, dibawa ke sini tidak ada, pas dicek tidak ada strum. Saya sudah pastikan mau dibenarkan apa enggak, dia yakinkan iya, dicek. Setelah dicek, setelah ditemukan penyakitnya, ternyata nggak mau diganti, mau dibawa sama yang punya. Nggak tahu nanti mau dibawa kemana, mau dipasang sendiri atau dibelikan sendiri, saya juga kurang tahu. Pokoknya yang punya ini agak ribet ya, dari awal sudah curiga. Capek-capek ngecek kondisi setrum, sudah dapat, sampai kebuang waktu saya. Sebenarnya ini motor sudah jadi,
Kalau nggak ada gangguan nih akibat sugun SP ini, jadinya motor yang smash ini jadinya lama. Hari ini benernya sudah jadi, cuma gara-gara ada Shogun SP ini kemarin yang ganggu, ternyata nggak jadi dibenerkan, mau dibawa pulang. Akibatnya ini jadi lama. Ini orang, ciri-ciri orang ribet, orang ruwet, itu salah satu contohnya yang saya tunjukkan. Ternyata pas saya bongkar dan saya cek, ternyata dinamonya itu sudah pernah dibongkar. Ciri-cirinya yang pertama, sebelum dinamo ini terbongkar ya, coba kalian perhatikan video di awal itu. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, ini ada lem merah nih ya, ini bekas-bekas lem merah. Cuma lemnya ini sudah saya bersihkan tadi. Awalnya saya kira dinamonya itu bagus sebelum saya bongkar. Jadi saya bersihkan lem bekas-bekas lemnya nih. Ciri-ciri lem merah ini ya, itu kebanyakan dipakai di mobil atau berjenis mesin diesel. Dia itu memakai jenis lem yang merah ini. Nah, biar nggak bocor. Nah, ciri-cirinya, kalau dia belum pernah dibongkar itu sama sekali tidak ada lem ya, tidak ada lem sama sekali, cuma ada bagian seal o-ringnya ini saja. Kalau dia sudah pernah dilem berarti itu sudah pernah dibongkar. Terus ketika saya bongkar dinamonya, kalian lihat sendiri kondisinya, di bagian magnetnya nih hancur lebur, terlepas. Sama lagi satunya juga, bagian magnetnya itu, oh ini. Nah ini hancur ya, nggak bisa dipakai lagi. Biarpun diakalin, dilem sama saja ya, kondisinya juga sangat-sangat buruk, tidak bisa dibenarkan atau diakalin. Biarpun bisa dilem bagian magnetnya, nih di bagian angkernya juga sudah rusak, gosong, nggak bisa dipakai juga ya. Nah, percuma jadinya. Daripada dibenarkan, istilahnya percuma ya. Biarpun dia bisa berputar, tapi putarannya tuh lemah, nggak bisa memutar atau menghidupkan mesin. Karena bagian komponennya ini sudah banyak yang rusak, terutama di bagian angker, gulungannya nih sudah banyak dibakar, dan magnetnya juga sudah banyak yang pecah-pecah. Kalau dipaksakan nanti percuma. Pertama boros kaki, boros setrum, lebih baik daripada dibenarkan dibelikan yang sekarang. Sudah belikan yang baru, dinamonya lumayan saya dapat, harganya murah dan kualitasnya pun kualitas bagus ya, biarpun bukan yang originalnya, tapi ini kualitasnya sangat bagus, tidak bisa diremehkan kualitasnya. Untuk bagian dudukan rumah bautnya sudah saya benarkan, cuma saya nggak videokan ya, karena nanti makan durasi atau banyak menghabiskan durasi. Jadi kalau kalian ingin tahu cara saya ngebor, ikutin terus perkembangan channel saya, nanti bakalan kalian tahu dan bisa kalian nanti belajar bagaimana cara ngebor yang baik dan yang benar. Bahkan serpihannya belum saya bersihkan ya, ini nanti bakalan saya akan bersihkan biar nanti tidak mengganggu protes jalannya kerja. Cuma lagi satu, kalau bekas serpihan bor nih, takutnya dia kena ban, bisa bocor bannya. Untuk bagian atas juga sudah saya benarkan juga sekalian ya, dratnya. Nah, bagian dratnya juga sudah saya benarkan biar nanti pas pemasangan tuh enak masangnya, mulus. Sekarang saya coba tes hidup ya, soalnya akinya sudah saya ganti. Bukan ganti baru ya, saya belikan yang bekas tapi kondisinya masih bagus, biar mengirit biaya maksudnya. Ini kontak, nah terus bagian hidup ya, hidup normal. Terus bagian atas ini hidup, berarti dia normal, akinya normal, dinamonya normal. Sebentar ya, kalau kalian penasaran sama hasil saya buat nih saya ngebor ulang nih, saya buat dudukan rumah yang baru, bentar nanti saya lanjutkan lagi.
Jadi saya akan tunjukkan hasil saya ngebor ya, atau buat dudukan baru. Itu sama sekali tidak melenceng. Hasil bor-boran saya lurus, dan berat-beratnya pun kelihatan bagus ya, sempurna, tidak melenceng sedikit pun. Makanya kalian kalau ingin belajar ya, biar tahu bagaimana cara ngebor yang baik dan benar, makanya yang saya bilang dari awal, ikutin terus perkembangan channel saya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Kalian mau tahu nggak hidupnya seperti apa? Ini saya mau pasang dulu keseluruhannya, karena ini saya bongkar knalpot, bongkar jaan bawahnya, sama bagian remnya juga, pengereman itu saya lepas ya, biar ini gampang dimainkan, diatur. Nah, jadi tunggu saja dulu ya. Ini olinya saya kuras ya. Kenapa bisa saya kuras? Karena di bagian tutup oli bagian atas itu nggak ada untuk ngecek seberapa penuh, seberapa sisa oli yang ada di dalam mesin. Kalau di motor lain kan isi penandanya. Kalau punyanya Suzuki Axilo hanya berupa tutup saja seperti ini ya, nggak ada penanda untuk menentukan seberapa masih banyak sisa oli yang ada di dalam mesin. Nah, itu kalian lihat sendiri, olinya pun masih sangat-sangat bagus sekali ya, karena ini baru diganti olinya. Jadi ini saya mau kuras dulu semua, terus saya isi ulang olinya biar nanti tidak kepenuhan atau kekurangan ya, dengan takaran 800 mililiter atau 800 cc takaran oli dari Shogun Axilo. Sekarang saya akan coba tes hidupkan starternya. Kunci kontak on atau hidup, nyala. Untuk rating hidup, yang kiri sebentar ya, saya tunjukkan rating hidup. Depan hidup, yang satunya hidup, belakang hidup, terus lampu rem hidup, bel normal. Sekarang coba starter, dan hidup normal. Untuk lampu hidup, jarak jauh, jarak dekat hidup, dan ada tambahan sedikit untuk spion sudah saya pasang. Nah, ini nanti disuruh buatin cuk ya, karena cuknya patah nih, pengaitnya untuk menggerakkan patah. Jadi nggak tahu nih saya bakalan buat apa, saya carikan yang cocok ya. Soalnya nyari produk atau spare part Suzuki ini sangat susah ya. Ban belakang sudah saya gantikan yang bagus, tubeless. Yang belakangnya tubeless, terus yang depan juga sama, tubeless. Karena orangnya minta yang model sport, batiknya maksudnya model sport tapi harga terjangkau. Jadi pilihannya saya adalah ban merek Neos. Untuk ukuran depan belakang sama ya, standar. Ini ukuran depan 70/90. Kalau taruh ukuran 80/90 kegedean, nanti natap ke bagian depannya, sayap depan nih. Dia natap kalau pas pirnya tuh main atau ngenjot, nah dia natap kena sayap. Jadi saya kasih ukuran standar. Yang belakang sama juga standar 80/90. Ini saya videokan cepat ya, soalnya
memori saya sudah kepenuhan ya, jadi saya nggak bisa ngevideoin detailnya. Nah ini sudah saya ganti juga tahap yang bekas tapi masih bagus. Soal cuk motornya sudah saya buatkan, daripada dibelikan sulit juga mencarinya karena ini motor Suzuki, spare partnya sangat-sangat sulit dicari. Untuk fungsinya normal seperti bawaan motornya, cuma ada perubahan sedikit ya dari model sama bentuknya. Ini saya buatkan dari plat ukuran kurang lebih 1 mili biar awet, nggak rusak-rusak. Kalau yang aslinya kan plastik, jadi cepat patah atau rawan patah, jadi ini lebih awet lagi. Untuk motor Smash yang saya tunjukkan di video di awal tadi, itu di bagian cuknya juga patah, jadi saya buatkan cuk yang baru. Kurang lebih hasil kerjanya sama saja seperti punyanya Shogun Axelo, cuma beda di bentuk saja ya. Soalnya plat yang saya gunakan ini adalah plat-plat sisa saya kerja, tapi biarpun plat sisa ya, ini plat yang saya pakai ini atau yang saya gunakan nih awalnya tuh memang plat-plat baru, cuma karena bekas-bekas potongan jadi saya gunakan apa yang ada saja dulu ya. Coba kalian perhatikan pijakan kaki belakang sebelah kiri atau bisa disebut juga footstep belakang sebelah kiri, ini sudah mengalami patah dan sudah diakalin biar pijakan kaki belakang itu bisa kepasang ya. Ini saya tunjukkan bagian bawahnya bahwa ini benar dibuatkan dudukan pijakan kakinya biar bisa dipakai, biar yang di belakang enak posisinya pas digonceng ya, biar kakinya nggak gelantungan. Dan untuk sebelah kanannya ini kalian perhatikan baik-baik lagi bahwa sebelah kanannya itu sama sekali utuh, tidak mengalami patah seperti sebelah kiri. Itu kalian lihat baik-baik ya, masih dalam kondisi normal atau standar bawaan pabrikannya Suzuki Axelo 125. Dan saya akan tunjukkan dinamonya sudah kepasang dengan bagus dan rapi ya. Ini kalian perhatikan baik-baik. Posisinya memang di bawah ya, agak ribet atau memang sulit kalau pas ada kejadian seperti di video di awal itu, apalagi pas posisi bautnya patah. Kadang dalam melakukan penyerpisan juga sedikit sulit karena posisinya di bawah. Dan ini posisi motor sebelum dibongkar total. Kalian perhatikan baik-baik kondisinya seperti apa, warna catnya seperti apa, dan stripnya seperti apa ya, biar nanti tidak ada salah paham. Dan untuk warna cat asli bawaan pabriknya seperti ini. Dan kalian perhatikan warna cover body yang hitam itu, selain warna birunya, kalian perhatikan baik-baik. Dan ini posisi cover bodinya sudah saya bongkar semua, tapi di bagian mesinnya kanan kiri, tepatnya itu di bak kopling sama bak manit sudah saya cat beserta standar tengahnya juga saya sudah cat. Sekarang saya akan tunjukkan bagian-bagian cover body yang pecah, retak ataupun baret, bahkan sampai bolong. Nah itu kalian bisa lihat itu akibat dari terjatuh sama tabrakan ya. Dan ini sudah saya perbaiki, itu saya jahit dan tinggal didempul saja. Bukan hanya baju saja yang bisa dijahit, bahkan cover body juga bisa dijahit. Ini tinggal didempul saja bagian cover lampu depannya, posisinya seperti itu kondisinya.
ada juga yang bolong. Dan ini sayap di bagian samping sebelah kiri itu bekas, nah terjatuh kelihatan ya, bekas baret-baretnya itu lumayan dalam dan harus didempul. Dan ini bagian kanan karena ada yang pecah, jadi saya jahit. Untuk yang lebih parahnya lagi, ini ada di bagian cover body di bagian depan, itu posisinya yang ada lampu ratingnya sama posisi plat nomornya itu sangat-sangat parah. Bisa kalian lihat pecahnya tuh jadi berapa tuh, kalian hitung sendiri. Saya sampai ngerjainnya tuh sampai capek ngejahitnya, ngebentuknya dari awal sampai akhir biar mirip aslinya, karena pecahnya itu sangat-sangat berantakan, sulit sekali menyambungnya menjadi satu seperti ini. Nah ini kan kalau ini sudah jadi kan tidak terlalu kelihatan rusaknya seperti apa ya. Kalau dari awal saya ngevideoin dari awal sampai akhir, sebelum saya jahit, sebelum saya cat dasar, itu bakalan kelihatan sekali parahnya seperti apa. Kalau ini posisinya sudah di cat dan dijahit, nggak kelihatan terlalu parah karena sudah jadi menjadi satu ya. Cover bodinya nggak terpisah-pisah. Yang awalnya tuh memang yang terpisah-pisah karena terlalu parah patahnya ya. Dan untuk yang ini posisinya cover bodinya ada di bagian tengah, itu kalian lihat sendiri dempulannya kayak apa, berarti baretnya kan memang parah sekali ya, seperti apa dia rusaknya. Untuk bagian kelahar depannya kanan kiri itu saya ganti karena aslinya itu sudah hancur sekali, nggak bisa dipakai. Itu kalian lihat sendiri, bekas sisanya tuh hanya itu saja yang tertinggal ya, yang lainnya tuh hancur berantakan. Dan untuk bagian kabel itu ada yang terkelupas dimakan tikus. Nah ini bahayanya ya, kabel strum yang berwarna merah ini karena dia beraliran strum atau listrik, jadi harus dibenarkan nanti. Untuk bagian kabel tombolnya juga berantakan, sudah pernah diobok-obok. Dan ini kabel bodinya juga sudah pernah diobok-obok sama bengkel sebelumnya, cuma kurang rapi dalam pengerjaannya, jadi bakalan saya akan rapikan lagi. Dan ini selangnya banyak yang retak-retak, ini juga akan saya rapikan dan saya ganti. Untuk posisi bawahnya juga banyak yang bocor, kalian bisa lihat sendiri. Itu aslinya tuh olinya tuh banyak yang netes ya, netes aslinya, cuma di kamera tuh nggak kelihatan dan saya lupa ngevideoinnya. Nah ini karena untuk mempersingkat durasi biar nggak panjang, jadi saya nggak ngevideoin detail-detail kerusakannya ya. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri, itu olinya atau mesin bagian bawahnya itu kan olinya berserakan, jadi kelihatan lah kerusakannya seperti apa. Nah itu ya kelihatan ya, itu aslinya banyak yang netes oli-olinya ke bawah ya, jadi nanti akan saya benarkan juga. Dan untuk yang ini selangnya nih sama, ini juga akan saya benarkan karena selang itu enggak sampai ke lubang filternya, itu bahaya. Kalau ada air atau ada terkena hujan itu dia bisa masuk ke dalam mesinnya, karena ini lubang hawa atau lubang udara mesinnya yang langsung menuju ke dalam mesin. Kalau enggak dibenarkan bisa berakibat fatal, kemasukan air. Setelah saya lepas selangnya dan akan saya ganti yang baru, ini kalian lihat sendiri kondisinya seperti apa. Banyak sekali bagiannya yang retak-retak akibat kemakan usia atau sudah kemakan umur. Coba kalian perhatikan, nanti ada tanda panah. Itu saya buat video ilustrasi kalau mesin bagian bawah itu tidak dibenarkan maka akan bocor kemana-mana kalau dipakai dalam keadaan kondisi sehari-hari ya. Sebelum saya pasang cover body keseluruhannya, ini saya akan tunjukkan bahwa kemarin ini memang benar cover body yang saya tembel karena banyak yang pecah-pecah ya. Ini bagian yang pecah. Nah ini dia
posisinya di bagian dalam, tambalan bagian dalam bisa kalian lihat sendiri bahwa ini bener cover body yang saya tempel, bukan saya ganti ya. Nanti biar tidak dikira saya bohong, ini dia cover bodinya ya. Ini bagian depan, tepatnya di bagian rating kanan kiri sama posisi plat nomor ya. Tinggal dipasang stripnya. Sekalian saya sepil Supra sebelum dibongkar total ya, saya tunjukkan kondisinya seperti apa. Nih kalian lihat sendiri, tuh banyak sekali mengalami karatan ya, karena lama diam, dan ini smash juga posisinya mau dicat. Nah lanjut lagi di Supranya, di sebelah kiri kalian bisa lihat sendiri kondisinya, karatannya seperti apa. Sampai segitunya ya, karatannya banyak sekali karena ini posisinya diam lama, tidak terpakai. Untuk bagian cover bodinya juga banyak sekali pecah-pecah ya, yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Sekarang saya akan bahas warna catnya yang biru. Kenapa sih kok nggak sama seperti warna bawaan standar pabriknya atau dealernya? Alasannya kenapa saya bisa rubah warnanya, karena yang pertama, warna asli dari Suzuki Axelo ini lumayan mahal. Itu kaleng kecil saja ya, kaleng kecil yang posisinya di atas itu ya, itu ukurannya seperempat, dan harganya kalau kita beli yang asli punyanya Suzuki Shogun Axelo warna biru, kalau di kota saya tuh nggak ada warna catnya, itu harus nyampur, dan harganya untuk kaleng kecil itu saja ya 150.000. Istilah campur itu ya, kita pesan di toko cat dan nanti akan dibuatkan oleh si yang punya toko cat. Istilahnya barang yang kita mau beli itu nggak ready, jadi harus dibuat dulu sama tukang cat. Kalau kita pesen dan dibuatkan sama tukang cat, istilahnya dioplos, itu harganya yang saya bilang tadi lumayan. Untuk satu kalengnya itu bisa tembus 150.000. Belum lagi nanti kalau kita beli 2 kaleng udah harganya 300.000 kalau kita butuh di 2 kaleng. Sedangkan motor Shogun Axelo ini ya, itu soal strip sudah saya tanggung atau sudah terima beres, saya belikan dan saya pasang sendiri. Dan bagian belakang lampu kaca mika di bagian lampu stoknya itu juga saya belikan karena kaca mikanya itu pecah. Tuh bisa kalian lihat sendiri. Dan spare part yang saya pakai itu semuanya original, bukan barang KW. Jadi harganya pun lumayan, dan saya dapat itu sangat sulit sekali karena saya harus langsung mesen ke pusatnya langsung. Karena kalau beli offline itu nggak ada yang jual, karena nyari spare part dari keluaran Suzuki ini sangat-sangat sulit sekali, apalagi ini tipenya yang atau serinya Shogun Axelo. Jadi kaca mika bagian belakang sama stripnya itu sudah saya tanggung cat. Istilahnya saya tanggung itu orangnya nggak perlu belikan lagi, itu sudah saya belikan dan saya tanggung sama catnya. Jadi orangnya terima beres, nggak ngeluarin uang untuk ngebeli kaca mika belakang sama strip motornya. Dan alasan saya terakhir kenapa saya nggak
cat warna birunya mengikuti keluaran asli bawaan dealer. Itu yang pertama, cat asli bawaan dealer itu buram, kurang cerah dan agak jelek ya. Biarpun kita cat mengikuti warna asli dealernya, seberapapun bagusnya itu tetap saja kelihatan jelek karena warna asli bawaan dari Shogun Axelo itu kurang cerah, cenderung buram hasil akhirnya atau hasil jadinya nanti kalau kita mengikuti warna asli bawaan Shogun Axelo. Jadi saya rubah warna birunya tuh menjadi lebih cerah biar kelihatan lebih bagus dari bawaan aslinya dan lain daripada yang lain. Akhirnya banyak yang suka warna yang saya buat. Coba kalian perhatikan cover body yang saya videokan ini, itu dinamakan body kasar karena bawaan asli dealernya atau pabrikannya tuh memang nggak dicat ya, makanya dinamakan body kasar. Terus kalau bagian cover body yang dicat itu namanya cover body halus. Apapun jenis motornya ya atau mereknya, kalau yang saya tunjukkan seperti video ini itu semuanya dinamakan body kasar karena cover bodinya itu tidak dicat. Dan kalau saya mengikuti bawaan asli dealernya nggak dicat, itu kalian lihat sendiri cover body kasarnya itu seperti apa, jeleknya, kusemnya, buremnya, kotornya seperti apa. Sebagus apapun ya, hasil catnya yang warna biru yang saya tunjukkan tadi itu bakalan tetap jelek kalau di cover body kasarnya itu tidak kita cat. Itu setidaknya pola pikir yang saya ubah. Apalagi warna birunya kita cat sesuai bawaan dealernya atau bawaan asli pabrikannya. Ditambah lagi cover bodinya nggak kita cat, maka nanti hasilnya malah tambah jelek bukan tambah bagus karena cat bawaan asli Shogun Axelo kan tidak cerah sama sekali ya, cenderung buram dan jelek cat aslinya. Makanya saya rubah sedikit, bukan rubah sedikit, banyak mengalami perubahan di bagian catnya biar kelihatan bagus dan enak dilihat sama orang-orang banyak. Nah, ini hasil cover body kasarnya yang saya cat keseluruhannya, yang bagian body kasar-kasarnya itu bisa kalian cari dan lihat perbandingannya itu seberapa bagusnya setelah dicat sama yang belum dicat. Bahkan di bagian tutup rantai pun saya ikut cat ya biar kelihatannya itu lebih bagus lagi. Dan untuk hasil jadinya setelah dicat itu kalian perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti ada salah paham ya. Bahkan di bagian spakbor belakang itu juga saya cat ya biar nggak nanggung-nanggung dalam pengerjaannya. Ini bagian sebelah kanan dan saya akan tunjukkan di bagian roda depannya, cover body roda depan di bagian spakbor belakang juga saya cat ya. Bahkan cat seperti diinjakan kaki belakang sama di armnya sekaligus di behelnya itu saya tidak mengikuti warna asli bawaan dealernya karena cat yang saya gunakan adalah cat khusus. Dia itu kalau di bahan aluminium itu dia anti korosi. Terus kalau dia di berbahan plat, contohnya seperti di arm belakang, itu dia anti karat karena kondisi motor ini ya itu kan
yang saya bilang dari awal tuh 11-12 sama kondisinya Supra yang saya videokan di awal tadi. Itu banyak sekali mengalami karat sama korosi. Jadi cat yang saya gunakan terutama di mesin juga itu saya menggunakan yang berjenis anti karat dan anti korosi biar karat dan korosinya tidak timbul lagi keluar sehingga catnya itu menjadi awet. Saking banyaknya mengalami insiden kecelakaan pada motor ini, kalian perhatikan baik-baik kondisi di bagian knalpotnya seperti apa. Bahwa benar perkataan saya itu dari awal sampai akhir video itu memang benar motor ini banyak sekali mengalami kerusakan ya akibat insiden kecelakaan. Dan ini saya punya warna asli dealer dari Suzuki Shogun Axelo 125cc. Coba kalian bayangkan kalau hasil warna catnya itu saya menggunakan keluaran asli dealer Suzuki Shogun Axelo, maka hasilnya itu tidak akan bagus sama sekali. Bisa kalian cari perbandingan antara hasil cat saya sama warna asli bawaan Shogun Axelo 125cc, maka akan kelihatan mana hasil cat yang bagus dan hasil cat yang jelek, dan itu kalian sendiri yang menilai. Untuk pembahasan motor Suzuki Shogun Axelo 125cc ini cukup sampai di sini ya. Ini lumayan juga durasinya, saya ngebuatin video biar ada bukti jelas dan lengkap bahwa apa yang saya benarkan atau yang saya perbaikan atau yang saya ganti itu sudah ada buktinya, sudah lengkap. Jadi nanti lanjut lagi di episode kedua dengan Supra yang berplat merah juga.